Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Ya, setelah kedatangan burung baru ya dari si Om di Jakarta. Salah satu burungnya itu lagi kena sakit, atau sakitnya itu tembolok nggak turun. Jadi temboloknya itu menggelambir ya, si makanan nggak kecerna, nggak masuk ke pencernaan gitu. Penyebabnya biasanya karena bakteri ya. Bakterinya apa? Macam-macam ya, ada E. coli, ada Salmonella dan lain sebagainya. Nah, tapi sauerkraut ini termasuknya tembolok tidak turun itu biasanya sebutnya sauerkraut ya, bahasa internasionalnya. Sauerkraut itu diakibatkan oleh mekanisme tubuh burung itu sendiri. Jadi ada infeksi bakteri di pencernaan. Nah, pada saat ada infeksi, si tubuh burung itu otomatis menutup jalur cerna. Jadi si jalur makanan itu ditutup sehingga makanan tidak bisa masuk ke, sehingga bakteri tidak bisa masuk ke sistem pencernaan gitu ya. Cuman dilema ya, karena dia menutup jalur makanan agar bakteri tidak masuk, jadi makanan juga tidak bisa masuk ke saluran pencernaan. Akhirnya burung tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, setelah tidak bisa mendapatkan nutrisi yang cukup, biasanya burung banyak minum. Akhirnya temboloknya menggelambir ya ke bawah, dan seperti ada cairnya, dan kotoran juga biasanya berair, bau, amis sedikit ya, dan berlendir. Biasanya kayak gitu yang kena tembolok tidak turun. Setiap tembolok nggak turun ini kelamaan bisa mengakibatkan kematian gitu, karena bakteri yang di tubuh atau makanan yang tidak tercerna di temboloknya itu akan membusuk, akhirnya mengakibatkan infeksi semakin parah dan masuk ke sistem tubuh, akhirnya burung mati. Nah, untuk mengobatinya caranya itu macam-macam ya sebenarnya. Cuman untuk sauerkraut ini khusus ya, kita perlu terlebih dahulu menguras temboloknya itu. Dikuras dulu baru dikasih obat. Jadi kalau kita langsung kasih obat itu nggak bakal efektif, karena si tubuh burung itu tidak bisa menyerap obatnya gitu, karena udah diblok sama mekanisme tubuh dia sendiri. Jadi sebelum dikasih obat kita kuras dulu. Nah, habis dikuras baru dikasih obat lah, antibiotik. Yang kedua bisa kasih norit itu yang penyerap racun ya, di apotek ada. Kasih aja 1/4 atau segede biji kacang ya, atau segede biji jagung. Bisa juga dikasih probiotik tergantung tingkat keparahannya. Kalau parah banget itu masih masuk wajib antibiotik. Tapi kalau misalnya kayak gini masih sehat ya, probiotik atau norit pun kayaknya cukup deh ya. Ya, langsung aja teman-teman kita praktekin cara nguras, ngobatin, dan biar kembali sehat. Nih, yang pertama teman-teman siapin air hangat ya. Bentar, air hangat juga garam. Sebenarnya pakai air biasa pun bisa, cuman saya pengen lebih bagus lah, lebih baik pakai air hangat dan dikasih sedikit garam ya. Kenapa kalau dikasih air hangat itu ya sedikit aja garamnya. Kalau dikasih air hangat sama garam itu dia bisa membunuh atau membantu membunuh kuman yang ada di dalam pencernaan gitu. Jadi ya itu membantu lah. Habis itu siapin sepetan ya yang agak gede. Ini agak panas, jangan terlalu panas, kasihan. Kalau kepanasan bahaya juga buat lambungnya, takut terkikis. Nah, ini udah anget. Siapin sepetan ya yang agak gede. Ini sepetan paling gede di sini, yang gede bangetnya nggak ada. Lalu kita kuras burungnya dengan cara disepet. Ini burung nih ya, temboloknya tuh nggak keluar ya. Nah, sama kita sepet dulu. Maaf ya burung, mungkin agak sedikit nggak nyaman buat burungnya, tapi harus ya, mau nggak mau. Terus siapa kamu sakit ya? Bismillah.
spet yang banyak ya teman-teman, tergantung ukuran burungnya sih. Kalau ini ukurannya jumbo, jadi kayaknya spetnya mesti banyak banget ya, sampai tembolokannya itu full, sampai benar-benar tembolokannya itu full. Nah, kalau udah full kayak gini ya, teman-teman bisa langsung kuras dengan cara menjungkir balikan lalu menekan temboloknya. Nah, keluar semua makanannya. Ya, keluar ya. Hangat nih, kerasa di sini. Ini makanan busuk semua keluar. Nggak cukup sekali ya teman-teman. Terus-terusan sampai bener-bener baunya nggak enak. Sampai bener-bener habis terkuras. Sampai kuras sampai habis. Bismillah. Nah, ini udah mulai kempes ya teman-teman, udah mulai habis, tapi masih ada sedikit. Wah, baunya enak. Ini mungkin agak sedikit nggak nyaman buat burungnya, tapi mau nggak mau ya harus dilakuin biar dia cepat sehat. Ini saya sepet sampai 3 kali atau 4 kali. Ini masih ada sedikit kayaknya. Ya, masih ada sedikit lagi. Maaf ya Rung, maaf ya. Tapi ini kondisinya masih agak bagus sih teman-teman. Walaupun dia sakit tapi fisiknya masih kuat lah, masih seger burungnya gitu. Biasanya kalau udah kena sorokrup gini males dia, makan males, minum males. Makan minum doang ya, makan malas minum doang, bekur enggak gitu. Tapi ini juga udah nggak bekur sih, tapi udah kasihan, masih seger sih badannya, masih bisa diselamatkan gitu. Nih kita kurus lagi ya. Bismillah. Tuh udah bersih keluarnya. Ya, buat teman-teman jangan ragu ya, remes aja tapi jangan sampai menyakiti. Nah, ini udah kempes ya teman-teman. Airnya udah keluar dari mulut, dari mata. Tadi yang pertama kotor banget, kelihatan banget butek ya. Kedua juga masih butek. Ketiga tadi udah bening keluarnya. Jadi udah habis lah ya. Kalau boleh saya bilang udah habis. Sedihnya juga udah nggak kerasa, udah habis nih. Ya udah nggak ada. Mudah-mudahan bisa sembuh ya. Habis dikuras gini nggak selesai teman-teman, perlu dikasih probiotik atau antibiotik. Nah, kalau misalnya burungnya masih sehat atau seger kayak gini, biasanya saya kasih antibiotik probiotik aja. Nah, saya kasih probiotiknya ini pakai 4 aja yang ada.
Kalau misalkan teman-teman punya antibiotik, boleh dikasih antibiotik, bebas lah ya. Jadi dikasih probiotik atau antibiotik. Probiotik itu kalau masih seger kayak gini masih bisa dikasih. Kalau udah loyo, udah sakit banget lah, itu mesti masuk antibiotik. Antibiotiknya mereknya bebas ya, mau tetraklor ya, mau Trimizen, mau Enrocin, mau Super N, apapun antibiotiknya, yang penting itu termasuk antibiotik spektrum luas gitu. Jadi dia menyerang semua bakteri jahat lah ibaratnya ya, gampangnya gitu. Ini biasanya saya sepet sekitar 5-10 mili, tapi ini 5 mili aja cukup. Ini masih segar soalnya. Nah, ini udah sepet ya. Sip. Habis itu tinggal istirahatin aja burungnya. Dikasih makan nggak bang? Dikasih burungnya. Kalau saya sih nggak usah ya. Jadi nunggu dulu pencernaannya itu aktif. Tandanya apa? Tandanya kotorannya itu udah bagus. Gitu. Jadi nunggu kotorannya bagus dulu. Nunggu burungnya juga mau makan dulu. Tapi makannya dikasihnya yang encer-encer. Kayak ya kalau boleh teman-teman mau disepet bubur ya, bursun, bubur apa gitu, atau tepung atau apalah, jadi yang encer-encer, jadi tidak memberatkan pencernaannya dia. Nah kalau saya biasanya diistirahatin dulu sehari, jangan dikasih makan dulu, biarin dulu biar probiotiknya itu bekerja, nanti kelihatan dari kotorannya kalau udah kelihatan udah bagus ya, itu berarti pencernanya udah mulai lancar, udah mulai bekerja. Nah bisa dikasih makan, dan dia biasanya juga udah mulai seger gitu, tandanya juga udah mulai bekerja. Ya gitu aja teman-teman, cara ngobatin burung yang kena sore crop atau temboloknya tidak turun ya. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan pakai asal-asalan metodenya. Metode yang saya ajarin ini berdasarkan dari dokter hewan ya, jadi sudah teruji secara ilmiah juga, jadi nggak asal-asalan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mengobati burung-burung yang sakit. Ya teman-teman gitu aja, semoga sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, dadah.